Celuba. Hai guys, selamat datang lagi di vlognya Rumdi Simajuntak. Apa kabar kalian semua? Sehat kalian kan? Semoga kalian sehat dan sejahtera. Jadi ini videoku aku tag siang tadi jam 3 sore kita mau pergi ke ke Mulia Residen, tempat perumahan kita, di mana perumahan kita ini kita sewakan. Kita udah beli sekitar 5 tahun. Jadi kalau mau pergi ke tempat ini dari rumah sekitar 45 menit, kalau naik kereta 30 atau 45 menit. Tapi kalau kita pergi ke sini kita banyak lihat yang hijau-hijau. Jadi pemandangannya itu masih asri. Nanti kita akan lihat ada sayur-sayuran, ada yang masih yang nanam, pokoknya berbagai tanaman sih masih banyak di daerah sini. Kita singgah tadi beli aqua supaya ada yang kita minum. Kebetulan kita ada urusan ke sini, jadi mau ada survei ke rumah kita ini. Ya tahulah kalian bunda ya, ngapain kalau ada survei ya kan. Nah kalian lihatlah coba pemandangan di kiri dan kanan. Nah ini dekat Pangkalan 46, kalau orang Medan sudah tahu ya. Jadi ceritanya ini bunda, rumah ini kita udah beli sekitar 5 tahun, waktu itu kita beli cash. Nah itu ya, kalau kita beli dengan hasil jeripayah kita kayaknya senangnya luar biasa ya kan. Nah kita sewakan sudah sekitar 4 tahunan. Yang nyewa ya sudah ada berapa, 3 orang ya. Ini mungkin orang yang ketiga. Dia udah sekitar 2 tahun yang nyewa di sini. Tapi sebenarnya kami nggak mau pikiran ke sini, tapi karena yang nyewa rumah kita ini dia sakit. Jadi ya udah deh, daripada nunggu-nunggu dia ada di rumah, akhirnya kita berangkat janjian sama pihak yang mau nyuruh ke lokasi. Nah kalian boleh lihat kan di sekitar kiri dan kanan ada banyak pohon-pohonan. Nah ini ya kita sampai di perumahannya. Ini kompleknya ini sudah banyak banget orang loh bunda. Nih kalian boleh lihat nih, sudah banyak banget. Jadi kalau daerah sini udah penuh. Nah kita nyampe di sini kebetulan ada juga yang tinggal, ada guru, karena yang nyewa ini seorang guru dan mereka buka sekolah. Nah inilah suasana di komplek. Kalian boleh lihat tuh begitu ramenya. Mungkin ini ada sekitar 300 unit ya untuk perumahannya ini, dan rata-rata semua udah bikin teras depan, jadi makanya bentuknya itu nggak kelihatan lagi. Nah kita sampai di lokasi, kita tanya, ternyata ya biasa lah ya, kalau kita sewakan pasti sudah banyak bocor. Pas kita survei ke dalam, masuk ke dalam menunggu orang yang kita yang mau nyurvei, aku video-videokan dulu ya, udah kangen banget juga kemari, udah lama gitu. Biasanya yang nyewa paling dia cuman transfer gitu, menyewa hanya transfer, udah selesai urusannya. Jadi kita nggak pernah lagi lihat rumahnya. Ternyata rumahnya udah banyak bocor. Ya udahlah, karena udah 4 tahun juga ya, nggak mungkin lah kita juga menyalahkan yang nyewa gitu ya kan. Ya kita maklum aja lah, apalagi kalau perumahan ini ya kan nggak terlalu bagus untuk apanya itu ya kan, bangunannya ya lumayan gampang roboh gitu. Nih suamiku nengol-nengol lah ya, udah rindu banget. Tapi akhirnya kita lanjut pergi ke rumah sakit untuk menjenguk yang nyewa rumah kita itu. Ya kita bersilaturahmi lah kan, karena kita sudah tahu dia di mana lokasi rumah sakitnya, dan dekat juga ke rumah. Pas pulangnya ya udah kita singgahkan aja. Di sini kita muter-muter katanya. Jadi waktu kita tanya sapam gitu kan, di mana ruang ini, di sini. Nanti belok kiri, belok kanan, sampai kita pusing deh kan. Cuman tadi aku nggak record videonya, pasti kalau kalian dengar pasti lucu banget lah, karena situ sapamnya buat kita bingung. Nanti belok kanan, lurus dulu, nanti ke kanan, jumpa masjid, ke kiri, siap itu ke kanan lagi. Memang pas pulangnya kita kesasar bun. Untung ada ibu-ibu ya yang nungguin pasien. Jadi terus mereka bilang, kami tanyain, kak mana pintu keluar gitu kan. Nah mereka kasih tahu kami, udah kak dari jendela aja keluarnya seperti itu ya kan. Pada saat pergi aja nih kami udah muter-muter nih tempatnya. Ya tau lah kalau kita jarang-jarang kan ke lokasi ini, nggak mungkin kalau kita ke sini pasti karena ada sakit. Nah kebetulan pasti ini udah ada yang sakit, ini adalah orang nyewa rumah kita, ya kita kunjungi lah ya kan, biar kita lihat apa sih. Nah ternyata yang sakit ini dia sakit ginjal, ada jantung, ada juga hipertensi. Jadi padahal masih muda banget, 38 tahun. Jadi aku kasih tahu sama kalian bunda-bunda, sayangi ginjal kalian, karena memang ginjal ini adalah hal yang paling utama ya di dalam tubuh kita. Jadi karena kebetulan aku juga punya saudara atau kakak abang saya penyakit ginjal dan sudah HD sekitar 9 tahun. Itu benar-benar mengerikan loh. Maksudnya jadi aku kasih tahu sama kalian yang dengar video ini, sayangi ginjalnya, rawat ginjalnya, jangan minum-minum minuman-minuman kemasan. Belajar dari pengalaman teman, dari saudara. Jadi jangan misalnya
nafsu kita itu terlalu banyak gitu, pengen makan ini makan itu gitu. Karena pas kami cerita-cerita sama orang tua yang sakit ini, katanya yang sakit ini sering minum-minum es, pagi-pagi udah minum es, semua serba es. Jadi gimana dong ginjalnya nggak dipacu terus gitu kan, nggak ada perawatan untuk ginjal itu. Udah itu dia juga kalau misalnya sudah ada penyakit gula itu kan harus diobati juga gitu Bunda. Nah ternyata selama ini dia penyakit gula tapi dia nggak mau minum obat gula, jadi ya memang benar-benar mungkin sudah dipacu semua. Apalagi ada sakit gula kan, kalau nggak diobati akan kena ke ginjal dan kemana-mana lagi sakit-sakit yang lain. Jadi kita harus sayangi untuk ginjal kita Bunda. Nah ini kami posisi udah pulang, kami udah di luar dan kami tadi lompat dari jendela. Maaf ya pihak rumah sakit. Terima kasih yang sudah nonton videoku. See you next video. Bye bye.